Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara yang dibawakan oleh presentasi kelompok dari teman-teman kita, yaitu dari Sanggayasa, Maulana Ali Waliyuddin, Agung Maulana, Muhammad Nofrizal, Adi Julian, Ahmad Syarif, Hardi Martono, Fadul Iman, Abdul Aziz, Rizat Syakmir, Ian Agus Budianto, Muhammad Deva Junior, dan Indah Kailunisa. Dan selamat menyaksikan untuk teman-teman sekalian. Pembukaan lah. Situ. Semuanya wal, lo aja. Lo pembukaan wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B pertemuan 11 dengan tema wawasan Nusantara. Ya, dengan nama kelompok boleh di slide selanjutnya. Dengan nama kelompok ya Sanggayasa, Maulana Ali Waliyuddin, Agung Maulana, Muhammad Nofrizal, Adi Julian, Ahmad Syarif, Hardi Martono, Fadul Iman, Abdul Aziz, Rizat Syakmir, Ian Agus, Muhammad Deva, dan Indah Kusnia. Oke, selanjutnya. Jadi apa itu wawasan Nusantara? Jadi wawasan Nusantara itu adalah satu, kesamaan persepsi pada segenap komponen bangsa Indonesia. Dua, sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan. Dan juga yang akan menjadi daya dorong untuk berbuat, mempersembahkannya dan mendambakannya karya terbaik bagi bangsa dan negara. Jadi itu adalah seputar apa itu wawasan Nusantara istilah. Oke, selanjutnya, Mas. Selanjutnya Sangga. Oke, selanjutnya dengan Mas Sangga. Oke, Mas. Oke. Saya akan lanjutkan yang selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Adalah wawasan kebangsaan sekaligus wawasan nasional yang khas bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lalu di sini ada contoh implementasinya, ada implementasi konsepsi wawasan Nusantara, mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memandang dalam satu persepsi yang sama, yaitu pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah NKRI tanpa harus kehilangan kebinekaannya untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada pengertian secara etimologi. Perkataan wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yakni wawasan yang berarti berasal dari bahasa Jawa. Dari akar kata wawas yang berarti pandangan, kawan, penglihatan, atau tanggap indera. Lalu yang kedua, Nusantara berasal dari kata Nusa yang artinya negara kepulauan. Suatu kesatuan wilayah laut yang ditaburi oleh gugusan pulau-pulau antara yang artinya pembatas. Dengan demikian, Nusantara dapat diartikan dengan suatu negara kepulauan yang terletak dibatasi antara oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya Agung Maulana. Agung. Oke, terima kasih Mas Angga. Saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara pertama itu yaitu yang paling terpenting adalah kepentingan bersama, yang berarti persamaan sikap dan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan segala manifestasinya. Misalnya, penjajahan gaya baru yang dapat merendahkan harkat dan martabat bangsa, bahkan menghancurkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Di samping itu, kita semua mempunyai kepentingan bersama dalam mencapai kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Terus kedua, ada keadilan, berarti perasaan dan sikap memberikan dan memperoleh hak dan kewajiban yang pantas pada segenap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dan daerah, antar daerah, intern daerah, maupun antar anggota masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila ada kejujuran dan keterbukaan serta niat baik dari semua komponen bangsa.
Terus yang ketiga ada kesetiaan. Yang dimaksudkan kesetiaan di sini adalah kesetiaan terhadap kesepakatan atau ikrar bersama anak bangsa, yang berarti perasaan dan sikap memegang teguh nilai-nilai kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda misalnya, dan proklamasi kemerdekaan, yang kesemuanya bermuara pada berdirinya NKRI. Hal tersebut juga mencerminkan adanya solidaritas, kawan, rasa senasib sepenanggungan, dan kerjasama harmonis dalam mengisi kemerdekaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Nofrijal. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang wawasan Nusantara. Ya, next. Ya, jadi konsep wawasan Nusantara mulai dirumuskan dan dimuat peraturan perundang-undangan RI tahun 1973, yakni dengan dimulainya dalam GBHN saat itu. Adapun landasan hukum dari wawasan Nusantara di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1973 tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua ada TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978 tanggal 22 Maret tahun 1978 tentang GBHN. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1983 tanggal 12 Maret tahun 1983. Dengan dimuatnya rumusan wawasan Nusantara dalam TAP MPR dan GBHN, maka berarti sejak 1973 tersebut, konsep rumusan dan substansi wawasan Nusantara telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengikat. Selanjutnya dibacakan oleh Ade Julian. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar geografis. Secara geografis atau keadaan wilayah, Indonesia merupakan negara. Bahkan secara demografis merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia saat ini. Sedangkan hal lain dari aspek geografis ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Panjang wilayah mencakup 1/8 Khatulistiwa. 2. Jumlah penduduk saat ini mendekati angka 250 juta jiwa dengan distribusi yang belum merata. 3. Jumlah pulau 13.667 pulau. 4. Luas lautan merupakan 2/3 dari seluruh wilayah. 5. Tanahnya mengandung sumber kekayaan alam yang melimpah yang umumnya masih potensial, diantaranya merupakan bahan-bahan vital dan strategis. Selanjutnya, dasar geostrategis. Cara geostrategis atau strategi Sankam disesuaikan dengan kondisi wilayah Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia. Ada demografis antara negara dengan penduduk padat di utara atau RRC dan negara dengan penduduk lengan di selatan atau Australia. Ada ideologis antara negara dengan ideologi komunis di utara dan liberal di selatan. Politik antara demokrasi rakyat di utara dengan demokrasi liberal di selatan. Ada juga budaya dengan budaya timur di utara atau Buddha Konghucu dan budaya barat di selatan. Dan terakhir ada hankam antara sistem pertahanan kontinental di utara dengan sistem pertahanan maritim di selatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Syarif. Ya, terima kasih Bang Jul. Selanjutnya manfaat wawasan Nusantara. Manfaat wawasan Nusantara ke dalam atau untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan dalam sebuah aspek kehidupan bangsa dan negara, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Aspek alamiah mencakup Trigatra. 1. Geografi, 2. Kekayaan alam, 3. itu demografi atau kependudukan. Aspek sosial mencakup Pancagatra. 1. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau keluar turut
serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, atau kedamaian bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya secara pandang atau visi nasional bangsa Indonesia, maka wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa dan pemerintah Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang serta dalam menjaga NKRI. Implementasi wawasan Nusantara adalah sebagaimana setiap gerakan pembangunan di Indonesia harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan pada upaya integrasi wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, yang pelaksanaannya berbidang akan dibacakan oleh teman saya, Fadlul. Siapa yang lanjutnya, saya ya? Oke, saya akan melanjutkan pembahasan di selanjutnya. Dalam bidang politik, teritorientasi pada upaya menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang mewujudkannya nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat dan legitimate sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Dalam bidang ekonomi, diorientasikan pada upaya menciptakan integrasi ekonomi nasional yang perwujudannya nampak pada terjaminnya pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dalam bidang sosial budaya, diorientasikan pada upaya membangun sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada gilirannya akan menciptakan suasana kehidupan bangsa yang harmonis, rukun, dan bersatu dalam keberagaman yang dinamis. Dalam bidang hankam, diorientasikan pada upaya menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang pada gilirannya akan membentuk sikap bela negara pada setiap bangsa Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya, Mas. Lanjut, Mas Hardi ya. Ya, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fadul, yaitu penyimpangan wawasan Nusantara. Ya, next untuk slide-nya. Ya, penyimpangan wawasan Nusantara. Untuk pertamanya, penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa tinggal secara tersebar tidak merata di seluruh wilayah negara. Sebagian besar penduduk berada di pusat-pusat pemerintahan atau pusat-pusat industri dan perdagangan. Sebagian kecil lainnya tinggal di daerah terpencil dan diantaranya berada di daerah perbatasan negara. Berbeda dengan pusat-pusat pemerintahan, industri dan perdagangan yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana hidup sangat baik. Daerah-daerah terpencil, khususnya di sekitar daerah perbatasan, kurang tersedianya sarana dan prasarana. Dimaksud serta kondisinya sangat kurang memadai. Next. Di samping itu, kondisi alam di daerah tersebut pada umumnya sulit diintasi atau dijangkau. Misalnya pegunungan, hutan, lebat, atau lautan. Faktor selanjutnya memberikan dampak atau sulitnya pengawasan, pengendalian segala aktivitas penduduk dan pusat pemerintahan. Akibat lebih lanjut adalah rasa keterpencilan atau keterasingan sebagian besar masyarakat bangsa dari yang lain atau rasa kurang diperhatikannya oleh pemerintah pusat dan daerah. Kesadaran semacam ini terjadi di sepanjang perbatasan Kalimantan, Sarawak, Sabah, atau juga antara Pulau Miangas, Provinsi Sulawesi Utara, dan Filipina. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami,
Abdul Aziz. Baik, terima kasih pada Mas Ardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan wawasan Nusantara. Di sepanjang perbatasan Kalimantan, masyarakat Dayak lebih mudah berinteraksi dengan anggota masyarakat di seberang perbatasan, yang kemudian terjalin rasa kedekatan dengan mereka yang lebih kuat daripada hubungannya dengan masyarakat lain di wilayah Republik Indonesia. Ting ada suara aja. Sok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan wawasan Nusantara. Di samping itu, kondisi alam di daerah-daerah tersebut pada umumnya sulit dilintasi atau dijangkau, atau misalnya pegunungan, hutan lebat, atau lautan. Faktor-faktor tersebut memberi dampak sulitnya pengawasan dan pengendalian segala aktivitas penduduk oleh pusat pemerintahan. Akibat lebih lanjut adalah rasa keterpencilan atau keterasingan sebagai besar masyarakat bangsa dari yang lain atau rasa kurang diperhatikan oleh pemerintah, pusat, dan daerah. Kesadaran semacam ini terjadi di sepanjang perbatasan Kalimantan, Sarawak, dan Sabah, atau juga antara Pulau Mangas atau Provinsi Sulut dan Filipina. Next. Penyimpangan wawasan Nusantara. Di sepanjang perbatasan Kalimantan, masyarakat Dayak lebih mudah berinteraksi dengan anggota masyarakat di seberang perbatasan yang kemudian terjalin rasa kedekatan dengan mereka yang lebih kuat daripada hubungannya dengan masyarakat lain di wilayah Republik Indonesia. Apabila hal tersebut itu tidak diperhatikan secara cermat serta ditangani secara tepat, jalinan rasa kedekatan dengan masyarakat negara tetangga tersebut akan menjadi semakin kuat. Tidak mustahil bila masyarakat Indonesia sepanjang perbatasan tersebut akan berpaling secara psikologis, sosiologis, bahkan dapat secara politis kepada negara tetangga. Bila hal ini terjadi, seakan-akan batas negara atau boundary bergeser ke dalam wilayah Republik Indonesia dan terjadilah batas imajiner yang berupa batas pengaruh asing atau negara tetangga terhadap wilayah Republik Indonesia. Batas imajiner tersebut dinamakan frontier. Untuk selanjutnya dibahas oleh Mas Ian Agus. Oke, saya lanjut. Permasalahan kawasan perbatasan ekonomi dan sosial budaya. Yang pertama, adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai halaman belakang. Terjadinya kesenjangan pembangunan dan negara tetangga. Sarana dan prasarana masih minim. Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera. Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan. Rendahnya kualitas SDM. Adanya aktivitas pelintas batas internasional. Adanya tanah adat atau ulayat masyarakat. Pertahanan keamanannya belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh. Yang kedua, terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana. Tiga, terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum. Yang keempat, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan seperti pos lintas batas dan pos pemeriksaan lintas batas, beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Bagian pengelola sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan potensi sumber daya alam belum optimal. Terjadinya eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang tak terkendali dan berkelanjutan. Slide selanjutnya dilanjutkan dengan Mas Depa. Ya, terima kasih Mas Ian. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan kawasan perbatasan. Yang pertama ada kelambangan dan kewenangan pengolahan. Belum adanya kelambangan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu. Dan belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Dan yang kedua, kerjasama antar negara. Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama subregional maupun regional. Belum optimalnya kerjasama antar negara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan. Ya, next, Mas. Dan ada lagi permasalahan perbatasan udara. Bagi Indonesia yang negaranya terletak pada jalan silang dunia,
ruang udaranya menjadi penghubung kepentingan negara-negara dari berbagai kawasan karena dengan melintasi ruang udara Indonesia, berarti negara tersebut memilih jalur terpendek. Dan yang kedua, Indonesia yang memiliki bentangan ruang antariksa sangat luas dan panjang, apalagi terletak di daerah khatulistiwa yang sangat menguntungkan dalam penggunaan ruang antariksa. Sangat dirugikan dengan adanya aturan Space Treaty 1967 yang menetapkan bahwa ruang antariksa merupakan wilayah bangsa-bangsa yang berarti boleh dimanfaatkan oleh setiap bangsa. Dan yang ketiga, perjuangan bangsa Indonesia dalam pengukuhan ruang dirgantara menghadapi ketidakpastian sebagai dampak konflik kepentingan, yaitu antara paham tentang ruang dirgantara milik semua bangsa dan paham ruang dirgantara milik negara kolong yang ada di bawahnya. Ya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Ridha Sakmir. Penutup. Kesimpulannya, wawasan Nusantara bermanfaat sebagai nilai yang menjauhi segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Tingkat keberhasilan akuatilisasi konsepsi wawasan Nusantara sangat bergantung kepada kesadaran dan kemauan seluruh rakyat, utamanya para penyelenggara negara. Saran itu ada 4. Yang pertama, pemerintah RI yang mengatur pelaksanaan penegakan kedaulatan di laut harus mengarahkan segala kemampuan nasional untuk membangun seluruh potensi maritim sebagai salah satu fokus pembangunan nasional. Yang kedua, yaitu pemanfaatan ruang dirgantara yang selalu harus dikaitkan dengan kepentingan mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Yang ketiga, pengembangan industri angkutan udara sipil beserta infrastrukturnya yang berdaya saing global. Yang keempat, pengembangan kekuatan penegak kedaulatan dan menjamin keamanan di ruang udara nasional. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.